Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Negara tersebut antara lain negara India, negara Pakistan, dan negara Bangladesh. Pertama, sistem pendidikan negara India. Tujuan pendidikan di India untuk memberantas buta huruf, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Berikut adalah bagan sistem pendidikan di India. Sistem pendidikan India terbagi menjadi 3. Pendidikan anak usia dini, TK, pola 10 tambah 2 tambah 3 atau 4 atau 5. Pada pola 10 tambah 2 tambah 3 atau 4 atau 5 terbagi 3 lagi, yaitu basic education, pre-university school, dan college. Pada basic education terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pendidikan dasar, sekolah dasar menengah, dan sekolah menengah atas. Berikut adalah jenis-jenis sekolah di India. Pertama, sekolah negeri. Kedua, sekolah swasta. Ketiga, sekolah internasional. Keempat, sekolah nasional terbuka. Kelima, sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus. Adapun jenjang pendidikan di India yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi di India, strata 1 dengan waktu pelaksanaan 3 tahun. Namun, pada jurusan hukum dan arsitek, waktu pelaksanaan selama 5 tahun. Dan untuk jurusan teknik, teknologi, seni lukis, dan kedokteran gigi dengan waktu pelaksanaan 4 tahun. Sedangkan strata 2 dengan waktu pelaksanaan 2 tahun dan strata 3 dengan waktu pelaksanaan 5 tahun. Berikut adalah prinsip pengembangan kurikulum di negara India. Pertama, seluruh penduduk India harus memiliki kesempatan yang sama dalam akses memperoleh pendidikan. Kedua, kurikulum harus mampu membantu pengembangan potensi siswa. Ketiga, agar nilai-nilai luhur tidak tergerus oleh arus globalisasi, sangat penting untuk menanamkan nilai moral dan sosial yang baik kepada siswa melalui kurikulum. Dan kurikulum India disusun oleh badan yang bernama Dewan Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan. Dan badan tersebut mengembangkan kurikulum sejak tahun 1968, diantaranya The Curriculum for the Tenured School pada tahun 1975. Kedua, Kerangka Kurikulum Nasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1988. Ketiga, Kerangka Kurikulum Nasional tahun 2000. Terakhir, Kerangka Kurikulum Nasional tahun 2005. Kedua, sistem pendidikan negara Pakistan. Tujuan pendidikan di Pakistan mempromosikan kesatuan, ketaatan, dan dari standar moral Islam, memajukan kepentingan ekonomi daerah tinggal, menghapus buta huruf, pemerataan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun sistem pendidikan di Pakistan ada 4, yaitu pre-primary education. Pre-pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pre-pendidikan dasar dibagi dalam 3 stage: playgroup, nursery, dan kindergarten. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu ketika usia 3-5 tahun. Kedua, primary education. Jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pelajaran tahap ini adalah menjadikan para murid melek huruf, meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid,
mengajarkan pengetahuan basic dan skill, dan meningkatkan kebiasaannya dalam industri, integrity, dan curiosity. Kedua, secondary education. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1-5, siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama, kelas 6 sampai kelas 8, kedua, kelas 9 sampai kelas 10, ketiga, kelas 11 sampai kelas 12. Dan sistem pendidikan di Pakistan yang keempat yaitu higher education. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stek pendidikan atas. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan umumnya ada program bachelor dengan durasi belajar selama 4 tahun. Lanjut setelah itu master program selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis. Dan setelah itu ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi. Dan kurikulum pendidikan di Pakistan dikembangkan dan diatur oleh Komisi Pendidikan Nasional yang diresmikan oleh Presiden pada saat itu, Muhammad Ayub Khan. Komisi tersebut sebagai badan yang bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan pendidikan Pakistan. Sekarang, komisi tersebut berubah nama menjadi HEC atau bisa disebut Higher Education Commission. Dari komisi tersebut dirancang sistem pendidikan yang ada di Pakistan, terutama pendidikan formal. Konsep kurikulum yang berlaku di Pakistan menekankan pada penggunaan bahasa Inggris dan bahasa lokal, yakni Urdu sebagai bahasa pengantar. Ketiga, sistem pendidikan negara Bangladesh. Pendidikan negara Bangladesh menggunakan struktur 552. Dimulai dengan pendidikan dasar pada usia 6 dan yang ditempuh selama 5 tahun, yaitu kelas 1-5. Tingkat SD diikuti oleh 3 tahun pendidikan menengah. Pertama, kelas 6-8, 2 tahun pendidikan menengah, kelas 9-10, dan 2 tahun pendidikan menengah tinggi, kelas 11-12. Sistem pendidikan di Bangladesh sama dengan di Indonesia, yakni terdiri dari pendidikan umum, pendidikan madrasah, dan pendidikan kejuruan. Sementara itu, jenjang pendidikannya terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan perguruan tinggi. Pemerintah Bangladesh memberikan subsidi dan pendidikan gratis bagi anak sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Beberapa sekolah setingkat universitas juga diberikan subsidi bantuan dana. Terdapat 15 universitas yang dibiayai oleh pemerintah Bangladesh untuk subsidi pendidikan. Subsidi tersebut ditugaskan oleh sebuah lembaga yang disebut Komisi Subsidi Hibah. Itulah pemaparan sedikit pengetahuan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.